kan? Diduga terjadi pelecehan juga di dalam rumah. Apa urgensinya saksi memerintahkan untuk mengambil di komplek di luar? Memang saksi tadi mengatakan di dalam sudah pihak Polres. Tapi apa urgensinya? Ada perintah, ada arahan, berarti ada tujuan dong, ya kan? Bukan semata-mata karena di dalam sudah ada yang mengambil, lalu mengambil di luar. Apa tujuannya mengambil di luar itu? Itu kan bentuk perintah dari Pak FS, mungkin untuk mendukung kejadian itu. Tapi perlu diketahui juga, kita hanya percepatan saja, percepatan untuk cek dan analisa itu untuk dikoneksikan ke penyidik. Ketika dikoneksikan ke penyidik kan memang dilaporkan juga ke Pak FS dan sudah sampai ke penyidik. Coba ditegaskan lagi, percepatan untuk apa? Percepatan untuk proses pelaksanaan yang di proses. Karena kan di tanggal 9 sudah dilimpahkan semua itu, barang bukti segala macam, kecuali senjata di hari Senin. Berarti ada dua konteks ini ya, saksi. Tadi saksi mengatakan konteksnya dalam rangka penyelidikan yang tadi saksi jelas jabarkan panjang lebar. Kemudian sekarang saksi merubah lagi konteksnya untuk percepatan membantu penyidik. Tadi kan bagaimana sebenarnya? Yang mana yang saksi lakukan sebenarnya? Ini dalam rangka penyelidikan Paminal atau dalam rangka membantu pihak Polres? Tadi kan saya sudah jelaskan semua dalam rangka penyelidikan. Dan rangkaian penyelidikan Biro Paminal. Kan begitu. Ya. Penyelidikan Biro Paminal kan terkait juga ada pelanggaran tindak pidana kan gitu. Ya. Kemudian terkait masalah pengecekan CCTV, saya sudah jelaskan tidak ada orang yang mumpuni. Tidak ada orang. Tadi saya sudah jelaskan ada detasemen A masalah lidik, detasemen B masalah PAM, detasemen C masalah IT. Kan tidak ada orangnya. Ketika ada perintah itu penegasan di tanggal 9 jam 7.30, saya makanya koordinasi sama Acai itu. Koordinasi sama Acai untuk perintah yang tadi pernah Pak Sambo jelaskan semalam. Tapi kenapa itu diperintahkan Sambo untuk diamankan? Saya tidak pernah, tidak pernah tahu. Tapi menurut saya itu masih dalam rangkaian penyelidikan Biro Paminal. Kan saudara sudah tahu ada peristiwa tanggal 8. Peristiwa tanggal 8 saya tahu, tapi kan semua juga memang peristiwa tanggal 8 itu saksi-saksi kita periksa semua. Karena apakah saudara tidak bisa menduga bahwa itu ada kaitannya dengan kejadian peristiwa tanggal 8 itu? Karena kegiatan penyidikan yang kita laksanakan terkait yang diduga tanggal 8 itu, Pak. Gimana? Kegiatan penyelidikan ketika perintah untuk ditangani di Paminal, itu masalah kejadian di tanggal 8 itu. Tanggal 8 juga, oleh karena diduga ada anggota. Jadi saya tidak mau mencampuri kegiatan yang penyidik ketika olah TKP, saya yang sifatnya apa yang diperintahkan sesuai Pak Ferdi Sambo untuk yang sudah diperiksa. Sekarang begini, kalau saudara mengatakan untuk berdasarkan Perkap 1 2015 tersebut ya ada juga melakukan penyidikan untuk suatu tindak pidana ya. Apakah kemudian juga Paminal itu akan melanjutkan kepada penyidikan tindak pidana tersebut atau kemudian memberikan bahan-bahan tersebut ke Reskrim? Semuanya dilimpahkan ke Reskrim atau Dirtipidum Mabes Polri? Ya dilimpahkan ke penyidik. Satuan kerja, satuan wilayah setempat, atau barang sama. Jadi hanya membantu sifatnya? Sifatnya membantu, Pak. Karena kita tidak bisa menangani sampai penyidikan. Tadi dapat dikatakan itu juga penyelidikan? Hanya penyelidikan? Bukan hanya bisa dikatakan full bucket saja, pengumpulan bahan keterangan. Iya, dalam penyelidikan itu kegiatannya ada full bucket, klarifikasi, interogasi, seperti itu, Pak. Ya, ada cara interogasi ya. Izin yang mulia, untuk mempermudah daripada pertanyaan berulang-ulang, izin memperlihatkan bukti surat perintahnya, kita sama-sama melihat yang mulia. Itu nanti saja, mohon izin penasihat hukum nanti saja pas giliran penasihat hukum. Oke. Jadi gitu ya, untuk penyelidikan hanya sebatas pengumpulan bahan dan keterangan. Mungkin ada tindakan BAI ya dibuatkan berita acara integrasi, tapi kemudian harus segera dilimpahkan kepada Jakarta penyidik. Kemarin ya pihak Polres Jakarta Selatan dan penyidik Selatan seperti mengeluh, seperti peristiwa tersebut diambil alih oleh Propam, dalam hal ini
Propos dan Paminal. Itu bagaimana? Apakah konteksnya sebagaimana saudara katakan hanya dalam batasan penyelidikan atau full bucket tersebut? Kalau batasan dari Paminal hanya penyelidikan saja, Pak. Dan semua tanda terima akan ada kita limpahkan di tanggal 9. Hanya satu saja memang belum diserahkan adalah senjata. Di tanggal 11. Kenapa tidak diserahkan? Karena pada saat itu ketika dengan penyidik, itu kok dimasukkan, saya tanya kenapa di LP model A dimasukkan undang-undang darurat terkait masalah senjata. Saya mau dapatnya ini di drop dulu, nanti takut senjatanya ada, kan lucu ada undang-undang darurat. Masa ada sih, mana ada senjatanya anggota SPRI-nya Kadif Propam, apalagi bodong senjatanya. Kenapa tidak langsung diserahkan saja ke penyidik Polres Jakarta Selatan? Pada saat itu kan perintahnya Pak F. Harus ditangani dulu di. Ya karena ini melibatkan anggota Polri. Propam. Ya Propam, penanganan awal. Diperintahkannya kepada Propos dulu awalnya Pak. Tapi karena ada pidananya, dilimpahkan ke kita. Pakai Paminal. Betul yang mulia. Itu disebutkan bahwa itu anggota Polri atau PNS Polri. Betul. Yang diperiksa itu antara lain adalah Ricky Rizal, ya, Baradae dan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf statusnya Sebagai saksi yang mulia. iya. Semuanya saksi. Dia sebagai anggota Polri atau Bukan yang mulia. PNS Polri? Bukan yang mulia, saksi. Boleh. Bukan anggota polisi. Ya. Boleh juga diperiksa di Boleh yang mulia. di Paminal. Iya. Atas dasar apa dia diperiksa? Diperiksakan keterangan saksi. Keterangan saksi. Saksi. Kita juga kalau menerima dumas dari masyarakat, ketika pendumas kita periksa, siapa pastinya dari orang itu diperiksa juga. Karena ada kaitannya. Betul, yang ada kaitannya dengan permasalahan. Nanti semua akan kita nilai ya. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Dari kami cukup yang mulia. Ya, nanti diberi kesempatan juga dalam waktu memungkinkan ya. Silakan kepada penasihat hukum ya. Izin memperlihatkan bukti yang mulia. Silakan. Memperlihatkan bukti tentang apa itu? Surat perintah tanggal 8 Juli yang ditandatangani oleh beliau, Hendra Kurniawan. Penasihat hukum terdakwa memperlihatkan kepada majelis surat perintah mengenai apa ini? Pelaksanaan penyidikan full bucket dan operasi terhadap kebenaran informasi peristiwa tanggal 8. Ya, berdasarkan laporan informasi khusus nomor sekian Ya, 8 Juli yang mulia. tanggal 8 Juli ditata oleh Hendra Kurniawan. saksi ya selaku Karo Paminal waktu itu Hendra Kurniawan SIK. Saudara saksi, apakah sudah tahu atau kenal dengan ini? Ya betul, yang mulia. Itu tanda tangan saya. Isinya sekitar apa, saudara paham apa maksud isi dari surat perintah ini? Ya. Saudara bisa baca juga, Ya. kalau saudara lupa. Ini kan melakukan Coba jelaskan begini. Ya. melaksanakan penyelidikan full bucket, klarifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut di atas, maksudnya di Tanggal 8. ya. Yang keduanya, angka duanya. Juga pada lampiran Nah, itu personilnya yang terlibat, diperintah. yang diperintah. Yang kedua, koordinasi dengan. Di situ gimana jelas nih kopinya nih. Ada Ya. Agak blur. Wisnu Patria, saya bisa ini Arif Rahman, Idham Fadilah. Idham Fadilah itu siapa itu? Terus siapa lagi ini? Tampu Bolon. Ardista Joko Tampu Bolon. Indra Dedi Mukti apa Indra Mukti ini siapa ini? Komut Anggono, tidak jelas ini. Tuh. Ada sekitar adalah orang ini, 7 orang ya? Nah, Ya, itu yang jelas. enggak juga. Yang aslinya ada enggak? Aslinya ada enggak? Aslinya akan menyampaikan. Mungkin di berita apa? Ada di sini. Nah, silakan lanjutkan. Dalam saudara saksi, dalam surat ini disebutkan di surat perintah kepada nama-nama tercantum di belakang untuk melakukan penyelidikan full bucket
klarifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut, yaitu laporan informasi di atas. Dan yang kedua, melakukan koordinasi dengan Biro Polda Metro Jaya dan instansi terkait. Betul. Oke, saya mohon penjelasan yang dimaksud dengan instansi terkait itu siapa saja? Apakah termasuk penyidik Polres Jakarta, Barreskrim, atau Polda, atau siapa? Instansi terkait itu instansi yang berhubungan langsung yang diperlukan untuk melakukan proses penyelidikan. Fungsi reserse itu bisa di Barreskrim, bisa di Polres, bisa di Polda. Ya, apakah sudah Irfan itu masuk dalam instansi terkait? Iya, masuk dalam instansi terkait. Kalau Barreskrim. Oke. Dalam di halaman 2, Saudara Agus Nurpatria ini KDNA ini sebagai Katim, benar? Betul, KDNA sebagai Katim. Katim ini apakah dia berhak untuk memerintahkan Irfan untuk melakukan sesuatu dengan sebagai instansi terkait? Sebagai Katim itu bisa melakukan sesuai dengan surat perintah itu, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan. Terima kasih, cukup yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Tadi saksi juga menyebutkan salah satu di surat perintah itu ada full bucket itu sebenarnya apa ya, mohon dijelaskan. Full bucket itu pengumpulan bahan keterangan. Oke, apakah mengamankan DVR itu termasuk dalam full bucket tersebut? Itu rangkaian dari penyelidikan. Oke. Penyelidikan itu ada full bucket, ada pengamankan, ada klarifikasi, ada interogasi. Oke. Bisa saksi jelaskan sekali lagi maksud dari mengamankan itu? Maksud mengamankan tadi saya jelaskan, mengamankan barang itu artinya diamankan supaya barang itu yang kita amankan itu tidak terjadi perubahan atau terjadi sesuatu yang sifatnya menjadi hilang atau bagaimana. Baik, artinya kalau mengamankan ini jangan sampai terjadi perubahan dan sebagainya, artinya harus berada dalam kekuasaan yang mengamankan, dong. Artinya harus diambil, dong. Berwenang, sama yang berwenang ini harus di... Yang mulia mohon izin, agar tidak mengarah pada pendapat, mohon langsung dikaitkan saja dengan fakta pada saat kejadian. Baik. Pada tanggal 8, saksi ini sudah mengetahui ada tembak-menembak. Bahkan semalaman sampai di kantor, pada saat itu juga sudah ada investigasi dari Polres Jaksel. Pertanyaan saya, kenapa saksi masih memerintahkan saudara Acai untuk menyisir CCTV? Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa anggota saya itu tidak ada. Semuanya berangkat ke mana? Semarang. Satu biro paminal? 2/3 kekuatan, yang tersisa cuma 1 unit yang dipimpin itu saat itu ada. Kemudian sisanya itu adalah PNS, staf. Oke. Dari paminal tidak ada. Boleh memerintahkan selain di luar paminal? Sesuai sprint kan dibunyikan tadi. Baik. Tanyakan oleh rekan saudara, Baik. boleh. Baik. Saksi tadi sempat menyebutkan bahwa saksi pernah bekerja sama secara kolaboratif dengan dengan Ari Cahya. Itu maksudnya bagaimana? Di dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sifatnya itu gabungan, bekerjasama, sering dilaksanakan. Baik. Lintas divisi ya? Pernah ya di satu unit, satu kesatuan, satu badan ya pasti ketemu ya. Siap. Ya, sudah pernah ketemu sebelumnya di mana dengan siapa? Ari Cahya. Ari Cahya. Ari Cahya. Saya kenal yang bersangkutan ketika dinas di Polda Metro Jaya di Kapolsek Kelapa Gading. Pernah juga Ya. pasti akan ketemu ya. Baik. Tanggal 10 itu kan saksi melaporkan kepada Pak FS ya. Mengenai DVR CCTV sudah diamankan dan diteruskan kepada penyidik. Itu saksi mendapat informasi tersebut dari siapa? Jadi saya melaporkan, perintahnya sudah dilaksanakan Bang untuk cek dan amankan CCTV dan sudah dikoordinasikan kepada penyidik. Itu laporan dari Agus Nurpatria. Oke, sudah diteruskan ke penyidik ini artinya? Sudah dikoordinasikan dengan sudah penyidik. dikoordinasikan Bukan dengan diteruskan, sudah dikoordinasikan dengan penyidik. Koordinasikan. Betul, ya. Tidak disebutnya sudah diserahkan, bukan? Bukan, sudah dikoordinasikan dengan penyidik, itu saja. Atas laporan? Artinya masih dipegang oleh paminal. Kan yang melaksanakan bukan paminal yang mulia.
Yang melaksanakan bukan dari penyelidik Paminal. Siapa yang melaksanakan? Yang pada saat itu kan ada anak buahnya Ari Cahya itu. Ya seperti itu. Kan untuk apa? Yang tadi saya sampaikan kan tidak ada anggota minta bantuan supaya itu segera dikondisikan dengan penyidik. Itu makanya saudara waktu itu menelpon Ari Cahya. Betul yang mulia. Ya, menelpon Ari Cahya, kemudian Ari Cahya yang notabene sebagai Kasubdit ya. Kanit di Subdit 3. Kanit pada Subdit 3 ya. Ya, yang mulia. Semestinya itu anggota Subdit Paminal. 5 kalau salah kalau mulia. Subdit 5 apa Subdit 3? Subditnya Jatandras kalau salah. Jatantras. Ya. Subdit 3 itu Jatantras. Subdit 5 kalau salah. Saya lupa. Saudara tidak tahu Ya. berapa si Ari Cahya. Ya, cuman dia kanit di salah satu subdit. Ya, salah satu subdit. Subdit 3 atau subdit 5 saudara tidak tahu. Nah, jadi itu maka saudara perintahkan. Kan dia kan bukan orang Paminal tuh. Tapi dia kan diperintahkan oleh Agus Nurpatria, sebelumnya saudara juga diminta oleh Sambo yang memerintahkan lagi kepada Agus sebagai waden saudara di Ropamina, waden A, Kaden A. Iya kan? Agus Kaden A yang mulia. Iya, Kaden A. Kaden A Biro Paminal. Arif Araman, waden B. Wakaden B. Wakaden B. Iya. Biro Paminal. Betul yang Ya, mulia. sementara Aceh ini kan Bareskrim. Betul yang mulia. Kenapa bisa diperintah oleh Propam? Mestinya dia yang merintahnya itu kan Kabareskrim. Bukan perintah yang mulia, koordinasi instansi terkait aja. Koordinasinya. Iya, sesuai dengan sprint kan bisa kita melakukan itu. Jadi menurut saudara, ya, saya tahu saudara yang lapor tadi sudah koordinasi. Agus Nurpatria masuk saudara atau Arif Rahman? Agus Nurpatria yang mulia. Arif Rahman tidak pernah saya tugasan masalah CCTV. Sudah koordinasikan terkait dengan pengamanan CCTV. Betul. Apakah diapakan CCTV, apakah diambil, dimusnahkan, disimpan atau diapa, sudah tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Tidak ada laporan dari Agus Nurpatria. Hanya perintahnya sudah dilaksanakan, cek dan amankan CCTV Ya, dan pelaksanaan seperti apa tidak dilaporkan. CCTV yang di mana, ya, yang apa namanya, titik pantaunya di arah kemana, tidak disebutkan. tidak disampaikan. Baik, jadi saksi menerima dari Agus Nurpatria bahwa perintah sudah dilaksanakan. Asumsinya artinya Agus Nurpatria sudah melaksanakan perintah dari saksi ya. Baik. Selanjutnya, apakah saksi pernah komunikasi langsung dengan terdakwa? Gimana? Apakah saksi pernah komunikasi langsung dengan terdakwa? Saya belum pernah komunikasi. Apakah terdakwa ini pernah melaporkan langsung kepada pimpinan Polri terhadap hal tersebut? Hal-hal yang terjadi. Apakah gimana? Apakah terdakwa ini pernah melaporkan langsung dengan pimpinan Polri terhadap apa yang terjadi sekarang ini? Yang terjadi sekarang? Iya. Sepengetahuan saya, tadi saya sudah jelaskan, pada saat dikumpulkan oleh Kapolri. Pas itu kan semuanya ada. Disampaikanlah kepada pimpinan Polri itu. Ditanyalah semua masalah ini. Karena memang masalahnya pada saat itu keberadaan CCTV itu kok di mana, bagaimana, seperti itu kan semuanya dikonfrontir itu. Dari mulai Irfan sampai bahkan Ari pun dihadirkan nggak salah, Ari PHL itu. Baik. Terdakwa, saksi masih ingat apa yang disampaikan terdakwa saat itu? Saya kurang lebihnya saya lupa. Ingatnya cuman diserahkan kepada Cuk. Gitu. Kan ditanya cuman, kamu kemana gitu. Baik. Saksi selaku Karop Aminal, bagi anggota yang tidak mengikuti perintah pimpinan, apakah ada kewenangan Paminal untuk memeriksanya, apakah ada sanksi atau bagaimana? Itu diatur dalam peraturan sekarang yang baru Perpol 7 ada, menolak perintah itu melanggar aturan. Baik. Saksi kenal dengan Cuk Putranto? Saya kenal ketika yang bersangkutan baru lulus sekolah masuk ke Propam. Oke. Sekarang terakhir sebelum perkara ini naik, saudara Cuk Putranto itu jabatannya apa? Jabatannya Korspri. Baik.
apabila ada perintah di Cuk Putranto. Menurut saksi perintah tersebut datang dari siapa? Selaku Korspri. Umumnya. Kalau maksudnya kalau Cuk merintahkan ke siapa nih Pak? Iya, ada perintah dari Cuk gitu. Sebentar dulu ya, saya cut dulu karena waktu di jam saya sudah menunjukkan setengah 12 ya. Tentunya setiap pertanyaan pasti akan lanjut terus. Kita jangan sampai lupa ya, kenapa dari ini Jumat ya. Baik ya, dan juga untuk istirahat siang. Nanti kita lanjutkan lagi ya, supaya lebih luas lagi ya. Cara gitu ya. Untuk pemeriksaan ini ya di skor ya, sehingga jam pukul 1 lebih kurang ya, sidang di skor. Ya pemirsa, baru saja kita ikuti bersama tadi sebagian jalannya sidang hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan dari 4 orang saksi yang dihadirkan untuk terdakwa Irfan Widianto, yaitu Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan juga Arif Rahman. Dan sudah berlangsung untuk saksi yang pertama, yaitu tadi Hendra Kurniawan yang memberikan keterangan ataupun kesaksian atas terdakwa Irfan Widianto, meskipun belum selesai pemirsa karena majelis hakim kemudian mengambil keputusan untuk men-skor sidang terlebih dahulu untuk melangsungkan ibadah sholat Jumat dan juga istirahat siang. Dan nanti juga Ferdi Sambo akan hadir sebagai saksi memberikan keterangan dan juga kesaksian untuk terdakwa Irfan Widianto. Kita akan terus mengikuti bagaimana jalannya sidang hari ini pemirsa. Usai jeda, Kabar Siang masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi lainnya. Saya Kenana pamit, terima kasih, sampai jumpa.